做的可不止。快撤！Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama kami di channel Lalajo Anime. Pada video kali ini kita kembali akan membahas alur cerita Iwarenaki Jaryu Nintai. Oke lah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alurnya. 属下被城中美食所累。果然和我想的一样，这城刚才那下接触时间太短了。 Di video sebelumnya, Reiko dirasuki oleh sosok bayangan. Ia berniat mengeluarkan kebencian dari anak itu. Tapi ternyata ia tidak bisa menembus lebih dalam. Dan ia malah tersirap oleh kekuatan Reiko sendiri. Namun sialnya, Reiko hilang kendali sehingga ia berubah menjadi iblis. Di sana, naga, Saint Air, bahkan Ariante pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah berpikir kembali, naga memilih untuk menghadapi Reiko bagaimanapun caranya. Cerita dilanjutkan saat naga ingin menghentikan Reiko. Serangan pun ditunjukkan padanya. Di saat itu, naga berpikir selama 5000 tahun, setiap kali ada bahaya, ia selalu melindungi diri terlebih dahulu. Tapi kali ini, naga tidak lagi ingin melarikan diri. Setelah menerima serangan dari Reiko, naga sedikit bermimpi. Ia bersedih karena tidak bisa melindungi muridnya. Namun ternyata naga masihlah hidup. Ariante memberitahu sekarang Reiko masih tidak ada tanda membaik. Dan di sini niat membunuhnya menjadi lebih besar. Tapi Ariante mempunyai solusi untuk hal itu. Dan solusinya adalah ia malah memanfaatkan tubuh naga yang kebal terhadap serangan Reiko. Ariante menduga di dalam hati Reiko, naga masihlah naga jahat, jadi serangan Reiko tidak mempan terhadapnya. Meski begitu, naga tetap tidak ingin Ariante menggunakannya sebagai tameng. Karena itu juga tidak menyelesaikan masalah dan tidak membuat Reiko sadar. Namun, Ariante malah mempunyai rencana baru. Karena ia yakin hanya nagalah yang bisa menembusnya. Jika naga bisa menyentuh Reiko, mungkin ia akan terbangun. Di sini naga semakin panik dengan rencana Ariante. Dan tiba-tiba sialnya, naga masih belum bisa mencapai Reiko. Dan lebih parahnya lagi, Ariante berpikir ada kesalahan dalam rencananya. Tentu saja, naga sangat kesal karena ia hampir saja mati. Ariante sekarang malah ingin kembali pada rencana awal, yaitu mengorbankan orang suci dan membiarkan orang lain mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, Saint Air tidak mau melakukannya. Tidak lama terlihat keadaan Reiko semakin parah. Fisiknya terus berubah menjadi naga iblis. Melihat tali merah yang selalu Reiko pakai, naga pun memberanikan diri lagi untuk menolongnya. Ia mempunyai rencana untuk mengembalikan tubuhnya ke ukuran semula. Namun, ia membutuhkan waktu untuk melakukan hal itu. Untuk itu, ia membutuhkan bantuan Ariante menahan Reiko. Ia yakin sekarang bisa menyelamatkannya. Sebelum itu, Ariante memberikan tunggangannya. Jika ia gagal, naga harus lari meminta bantuan ke Periodona. Di saat Ariante menahan Reiko, naga memulai rencana dengan jurus milik Saint Air seperti sebelumnya. Setelah berhasil kembali ke ukuran awal, naga pun mencari cara untuk terbang. Dan ditemukanlah sayap naga iblis yang sempurna. Seakan-akan itu memang dibuat khusus untuknya.
Ternyata sayap itu dibuat menjadi ketapel. Di saat arah sudah tepat, naga pun mulai menerbangkan dirinya. Sesaat berbenturan, ingatan Reiko kembali ke masa lalu. Dari penyerangan monster kemarin, ternyata ia berhasil selamat bersama ayahnya. Namun, para kru mengusir mereka berdua. Mereka berpikir Reiko dan ayahnya adalah seekor monster yang berpura-pura menjadi manusia. Tapi saat itu Reiko benar-benar tidak tahu apapun. Kemudian ayahnya mencoba menenangkannya. Ia mengatakan kelak Reiko akan bertemu dengan seseorang yang baik padanya. Dan tidak lama setelah itu ayahnya pun meninggal. Hingga akhirnya Reiko pun kembali tersadar. Namun di sisi lain Reiko telah menghancurkan sebagian kota Seiren. Untuk itu naga mengajaknya meminta maaf. Tapi Saint Air mengatakan itu tidaklah apa-apa. Karena sebagian besar ibu kotanya masih aman. Jadi festival masih bisa berjalan sesuai jadwal. Di sana naga sedikit kebingungan. Saint Air masih tetap mengadakan festival meski dalam keadaan seperti itu. Saint Air yakin orang-orang dari Seiren sangatlah optimis. Jadi naga tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Di sana naga baru sadar manusia begitu beragam. Apapun yang terjadi, mereka tidak ingin melarikan diri dan tetap menghadapinya dengan tenang. Itu adalah sesuatu yang baru naga alami selama 5.000 tahun berada di pegunungan. Kemudian, naga mengizinkan Reiko untuk santai menikmati festival kota Seiren. 是，属下明白邪龙大人想留下的心。看来邪龙的名号是再也甩不掉了。 Nah itulah akhir cerita pada season 1-nya. Jadi kita tunggu kelanjutan ceritanya di season 2 nanti. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga telah mendukung channel ini. Semoga kami bisa lebih baik dalam membuat konten-konten yang menghibur Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.